أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-Babul Khamis fi Asrar Siyam, bab yang kelima menyatakan rahasia puasa. Berbulan puasa satu rukun, dan bulan puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam, yaitu syarubul iman dan sanesip sabar. Sabar itu sanesip iman. Puasa masukkan satu rukun daripada rukun agama kita. Kita namanya orang Muslim, agama kita disebut Islam. Tapi Islam itu ada satu simpulan daripada beberapa perkara yang disebut rukun namanya. Di rukun itu ada kawat tinggal, rukun kan itu nyata tinggal lalu kurang. Laksana seperti kita membangun satu bangunan, kurang daripada pondasinya, tihangnya, atau dindingnya, atapnya, dan seluruhnya, nah itu lalu ada disebut bangunan namanya. Seperti itu juga agama kita, yang kurang lalu ada sampurna, tetapi nang bisa tahu ning diperintah. Dan syarubul iman seperempat daripada iman. Dan sanesip sabar seperdua setengah sabar. Sabar itu sanesip iman. Sabar separuh iman, separuhnya ya syukur. Dan maklum pahala sabar itu tidak boleh dikirakan banyaknya. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Biasanya dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar yang tiada dapat dikirakan akan dia. Nah, nanya puasa itu melatih sabar itu awal. Dari sabar timbul makna bahwa tanda orang beriman sabar orangnya. Di dalam puasa, nah itu Allah Ta'ala melatih kita. Kita beriman oleh Allah Ta'ala, suruhnya kada boleh makan, kada makanlah kita. Kada makan Allah lewat sakit kita, yang ada lapar, susah apa seluruhnya, tapi sabar mengerjanya. Nanang memerintah Allah, kita beriman percaya Allah Tuhanku kita.
Sabarnya itu lalu masuk di dalam makna iman tadi. Urusan orang sabar pahalanya kecuali Allah aja yang tahu. Kalau orang lainnya ada kalanya dibalas 10, 300, 600, 700. Ada hitungan masih. Sabar ada hitungannya. Latih sabar itu bukan hanya makna kita seperti kada mengeluh. Sabar itu masuk dalam makna menerima dengan ikhlas. Itu namanya sabar. Sehingga di dalam puasa itu dilatih. Di dalam hal keadaan wahyu, tapi menerima dengan ridha kalau Allah yang memerintah. Jadi kata perintah itu kalau Allah menghendaki ya terjadi. Nampak hidup. Kesimpulannya bahwa hidup ini belum selesai. Kecuali ada akhir daripada hidup, yaitu mati. Sudah mati hanya selesai. Kadang orang hidup ini sukses, belum tentu selamanya sukses. Kadang orang hidup ini gagal, belum tentu selamanya gagal. Hidup kadang berbuat ibadah, belum tentu selamanya berbuat ibadah. Seperti itu aja kadang hidup orang berbuat maksiat, belum tentu selamanya karena masih hidup. Dia bisa berubah. Misalnya beribadah bisa berubah jadi maksiat, dan maksiat bisa berubah jadi beribadah. Nah, nang melatihnya ya puasa. Agar supaya ridha dan ikhlas pada Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. La siyama fa innahu li wa na'zibihi. Bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 seumpamanya hingga 700 ganda. Alaikan puasa bahwa ia bagiku, akulah balas dengan dia sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Maknanya seharusnya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dia bergembira karena diperintah Allah puasa di bulan itu aja. Sedangkan balasannya hanya Allah yang tahu. Sangat besarnya nilainya di sisi Allah. Orang diberi orang banyak seharusnya kan gembira. Dan lain beri orang 10 biasa 10 itu kan sudah senangnya. Ini ada batas memberi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafsi bi yadihi khuluqan qamil shaimi atyabu indallah min rihil misk." Demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan qudratnya. Bahwa mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Kasturi ini harum di dalam surga. Tapi waktu berpuasa itu ada asar saum bekas ibadah. Ya, mulut kita berbau lalu. Karena kadada di mulut ini masuk makanan dan kadada minuman puasa. Ternyata bau mulut orang berpuasa itu masuk asar ibadah, bekas ibadah. Itu lalu makruh besiwak orang berpuasa habis sudah gelincir matahari. Karena hukumnya menghilangkan asar ibadah. Sebagaimana orang berwudu, basahnya muka, basahnya tangan, basahnya kaki, nah itu asar ibadah namanya. Kalau makruh dihilangkan. Ya anduki makruh berwudu, dikatakannya basah-basahnya. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannah babun yaqulu rayyan ayadkhulu minhu ila shaim wa ma'udun bilika illa bijaja sawmi. Dalam bagi surga itu ada pintu
dinamai baginya ar-rayyan. Padahal tiada masuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa. Dan janjikan dengan mendapat Allah akan balas puasanya itu. Hanya surga itu pintu-pintu. Kayak kita masuk ke Masjidil Haram, bab salam, bab Syaibah, bab itu ada pintu-pintunya. Bab ziarah, artinya seperti itu juga surga. Ada pintu ar-rayyan, tapi diumumkan orang di situ. Siapa yang amalkan puasa di waktu hidup masuk ya daripada bab itu. Setelah habis sudah masuk orang puasa sekelompok. Kelompok orangnya mbah itu tutup orangnya karena dibuka lagi. Di bab rayyan itu dijanji oleh Allah bertamu Allah Ta'ala memandang pada zat Allah mata hamba. Di waktu di dunia kada kau memandang berbicara dengan Allah menurut hamba, kada kau berbicara dengan Allah waktu di dunia. Jalurnya di situ. Kurang-kurangnya ya bulan Ramadan tadi. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, samai wa abwaba jannati tuftahu li awwali lailatin min syahri Ramadhan. La turqu ila akhir lailatin minhu wa laysa min 'abdin aw amatin shalla fi lailatin minhu illa kataballahu lahu bi kulli sajadatin alfan wa sab'a mi'ati hasanatin wa bana lahu baitan bil jannah min yaqutati hamra wa lahu sab'una alfa babin likulli babin minha misra'ani min dhahabin masyahun min dhabin wa syahin min yaqutatin hamra. Bahwasanya segala pintu langit dan segala pintu surga dibuka permulaan malam daripada bulan Ramadan. Jadi ditutup melainkan pada akhir malam daripada tiada dari hamba Allah Ta'ala laki-laki atau perempuan yang sembahyang di dalam malam daripadanya itu melainkan disurat oleh Allah baginya. Tiap satu sujud itu kan 1.700 kebaikan. Berbuat Allah baginya akan rumah dalam surga daripada manikam yang merah. Dan baginya 70.000 pintu bagi tiap-tiap satu pintu daripadanya. Dua tutup daripada emas. Di permata di manikam yang merah. Manikamnya yakut. Kita terbatas karena kita hamba, sehingga pandangan terbatas, pendengaran terbatas, suara terbatas. Kemudian pikiran dan hayalan itu aja kada terbatas. Ternyata di waktu malam pada bulan Ramadan pintu langit terbuka, tapi kita kan tak ada kalau melihat karena jauh sekali langit dengan bumi. Kemudian surga dibuka juga pintunya. Surga itu sudah ada, neraka sudah ada, masuk dalam makna keimanan kita kepada Allah. Anna jannah, anna nar haq, anna jannata haq. Surga benar adanya, neraka benar adanya. Surga tempat orang yang diberi Allah rahmat, neraka tempat orang yang dilaknat oleh Allah. Sudah ada keduanya itu. Neraka 7, surga 8. Kada ditutup pintu langit dan pintu surga kecuali berakhir bulan Ramadan, masuk bulan Syawal malam hari raya selesai sudah.
Siapa aja yang beribadah di malamnya, malam bulan Ramadan, sekali sujud saja, sedang 1 rakaat 2 kali sujud, dibalas 1.700 kebaikan. Satu rumah di dalam surga. Rumahnya 70 pintunya. Berarti gana benar dengan 70 pintu. Rumah 1 pintu itu jauh. Allah Ta'ala membalas. Ada umat Rasulullah yang beribadah di malam bulan Ramadan. Sudah berlalu kita, sudah bulan Syawal. Ijazana awal yaumin syahr Ramadan ghafarallahu kulla dhanbin ila akhir yaumin min Ramadan. Wa qaparatun ila mislihi. Anallahu bi kulli yaumin yasumuhu qasrun fil jannah. Lahu alfu babin min dhahabin. Astaghfirullah sab'una alfa malakin min ghadwatin la tawara bil hijab. Ana lebih kira sajadah min lailin am naharin. Sujadatan bil jannah yasiru bi dhilha mi'atu sanah. Thumma la yaqta'uha. Apabila puasa seorang pada permulaan hari ini bulan Ramadan, saya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan. Adalah yang menghapus bagi segala dosa hingga bulan Ramadan yang seumpamanya setahunan baru bertemu bulan Ramadan ini. Adalah baginya tiap-tiap sehari yang dipuasakannya itu 1 mahliga di dalam surga, baginya 1000 pintu daripada emas. Minta ampun baginya kepada Allah oleh 70.000 malaikat dari pagi-paginya hingga masuk matahari. Kita puasa, malaikat mendoakan kita. Adalah baginya tiap-tiap 1 sujud yang disujudkan dalam sembahyang, dalam malam atau siang pada bulan Ramadan, 1 pohon kayu dalam surga. Sekira-kira berjalan menomor kendaraan dan naungnya itu 100 tahun, kemudian tiada memutuskan akan dia. Pohon kayu itu naungannya aja 100 tahun ada habis dijalani berkendaraan. Artinya gana benar pohonnya. Pohon dalam surga. Allah beri kepada umat Rasulullah di waktu bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun sekali, tahun jumlahnya 11 bulan dah. Tambah bulan Ramadannya 12 dah. Lawasanya ketemu. Sabda Nabi SAW, jangan awal yatim syahr Ramadan nazalla la khalqi wa idza nazza abdin la yu'adhi abada ala ajab bi kulli yawmin alfa atiqin minan nar. Apabila ada pada permulaan malam daripada bulan Ramadan, maka menilik Allah Ta'ala kepada makhluknya. Apabila menilik ia kepada seorang hamba, saya tiada menyiksa ia dengan dia selamanya. Allah itu qadim, pandangannya itu qadim ya. Ada qadim bisa, kalau kita kan pandangan mata. Allah sifatnya basar. Apabila siapa aja hamba dipandang Allah, ada macam disiksa sampai hari kiamat. Sedangkan di bulan Ramadan Allah memandang kepada hamba yang Allah kehendaki. Adalah bagi Allah tiap-tiap hari di bulan Ramadan 1000 pamerdekaan daripada api neraka. Sehari 1000 orang yang pasti sudah masuk ke neraka dimerdekakan masuk ke dalam surga.
Bulan Ramadan aja juga, di bulan lain nggak ada. Dikali 30 hari. Habis itu pas malam hari rayanya, mulai awal Ramadan sampai akhir, Allah memberikan umat Rasulullah sangat banyak sekali, tapi umat Rasulullah pembanyaknya juga. Orang yang meminta, berdoa, artinya memohon supaya diampuni dosa, diberi rahmat, dimerdekakan api neraka. Dapatnya, kada memohon, ya kayak apa? Seorang kada akan minta. Artinya sangat penting meminta. Lagi sabda Nabi SAW, min abdin yasum yawman min ramadana ila juwija jawjatun min al-huril air bi khimatin min duratin majawabatin mimma na'adallah jalla jalla hurun maqsuratun bil khiyam ala kulli imratin minhum sab'una hulatan laisa min hulatan la launil ukhra yuqtu sab'una launan wa tayyib laisa min launun ala launil ukhra yuqtu sab'in wa yuqta sab'ina sarir min yaqutin muwashahatin min duri ala kulli saririn sab'una firashan ala kulli firashin ariqatun likul matin sab'una alfa wasibatin ya jadiha sab'una alfa wasibatin ukhra min kulli wasibatin sahibatun min dhahabin fiha launun min at-ta'am yadu ukhra ya akhar luqmatun launun min at-ta'ami yajilu akhara luqmatan fiha rajatun lam yajid di awalihi yuqta jawjuha mislul ladzi al-sayn min yaqutatin hamra hadza bi kulli yawmin min ramadan siwa ma ya'muru min hasanat. Dia dari seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan, melainkan diberi akan dia oleh Allah istri daripada bidadari dalam khimah, daripada mutiara yang berunggah. Itu daripada yang disebutkan Allah dalam Quran, firman-Nya hurun maqsuratun bil khiyam, beberapa bidadari yang tersimpan tersembunyi dalam beberapa khimah. Adalah di atas tiap-tiap perempuan dari bidadari itu 70 pakaian daripada emas dan perak dan yang lainnya, tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain, ada sama warnanya. Sekong bidadarinya itu 70 pakaian, baik perhiasan atau pakaian yang dipakai. Ada yang itu aja hari-hari kada. Bidadari pulang orangnya. Nah, dari Allah baginya 70 warna, bau-bauan yang tiada daripadanya warna atas warna yang lain. Dari baginya 70 ratus daripada manikam yang merah permata, yakut dengan mutiara atas tiap-tiap. Atas itu 70 hamparan, atas tiap-tiap hamparan pada bantal yang amat baik, yang indah. Tiap-tiap satu dari perempuan 70.000 pengasuh yang berkhidmat bagi hajat tiap-tiap perempuan itu. Ada bagian 70.000 pengasuh perempuan yang lain yang berkhidmat bagi hajatnya. Adalah serta tiap-tiap satu dari perempuan itu hidangan dari emas dalam berwarna, makanan yang dapat pada tiap-tiap suatu dari makanan. Hajat yang tidak dapat seumpama yang permulaannya. Membela Allah akan suaminya seumpama demikian pada hajat duduk di atas. Pada atas ya, sehingga sana di kita. Dari manikam yang merah ini diberi oleh Allah Ta'ala baginya orang puasa tiap-tiap sehari bulan Ramadan. Itu lain dari balas Allah baginya dengan amal diperbuat dalam tiap hari tiap bulan Ramadan dikebajikan. Seolah-olahnya ini tentang bagi laki-laki jadinya. Sedangkan berpuasa lelaki dan perempuan. Nah ini laki-laki yang dibalas.
Salahin istrinya nang di dunia diberi istri bidadari. Maknanya bahwa orang yang diberi Allah Ta'ala anugerah beribadah waktu hidup, kemudian meninggal dunia husnul khatimah, jadi raja orang itu. Ada artinya lagi dunia ini sekalinya. Raja di dunia ini masih kalah raja akhirat. Sorangan jampun. Yang kada pernah dilihat, kada pernah didengar, kada pernah dirasa di dalam surga diberi Allah. Mengamalkan ibadah beriman Allah Ta'ala, beriman Rasulullah, pelihara agama, beribadah. Tiap kita pasti punya kesalahan, beristighfar, bertobat, perbaiki. Nah itu adalah karena memang kayak itu keadaannya. Nah itu bangga. Kita hidup kita. Ulah daripada 4 anasan, di angin, air, tanah. Allah terbit dari Nur Rasulullah tapi datangi sidin juga. Api sekalian sumbu. Ujar Nur Rasulullah kan tak ada kekurangan api ya. Api kita tahu kisah kayak sempurna aja. Enggak itu sampean iya juga sama. Ada kekurangan ada. Kecuali Allah Ta'ala memang ada kekurangan. Bawa jarapin apa? Kamu tuh kalahnya lawan air. Apabila ada air pasti padam api. Mulai sebelum jahir ke dunia. Sudah kayak diberitahu. Nur Rasulullah itu murabbinya. Karena terbit dari beliau. Ayo api ya semua sombong jadi buruh juga udah jahir ke dunia. Sekalinya orang kacang masak. Lah kada masak makanan ke api. Jadi buruh aja juga sekalinya. Hanya mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jadi datang ke angin. Itu aja ke air. Hanya satu aja kan sangat rendah. Itu tanah. Itu didatangi dia sangat berhadapan pada Nur Rasulullah itu. Akhirnya aja Nur Rasulullah ini cocok pecah aku nih. Orangnya. Nah itu. Campurlah lalu anak itu. Maka kita nih kada lepas saya daripada kekurangan. Tanah tahu pada diri hamba. Tanah itu aja. Air kan tahu bisa. Sama dia. Tapi tetap ada kekurangan. Ya orang belayar, di air, jadi buruh aja kalau tak. Angin tong tiup. Bahari kan ada mesin. Artinya ada samaannya atau kekurangan. Sebaik-baik kita tahu bahwa kita punya kekurangan, selesai. Lalu ada lagi mencari kesempurnaan, ya kekurangan aja. Maka kesempurnaan itu hanya satu, itu Allah. Bahaya pada dia. Lalu Tuhan lawan Allah Ta'ala nang sempurna, sedang nang kurang ini hamba marahnya. Ada kekurangan, sempurnakan baiki. Minta tolong kepada Allah, ya kan na'budu wa ya kan nasta'in. Jalan hidupnya ini, iman tuh jangan ditukar-tukar dengan duit, jangan ditukar dengan pangkat, jangan ditukar dengan kehormatan. Simpan bujur-bujur di dalam dada. Dada itu ada rongganya, wadahnya, jiwa. Adakah orang merampas-rampas kita, kecuali kita nang membuka, maka orang kawan merampas. Pelihara bujur-bujur, makanya itu kadang-kadang kalau lebih pada itu ma'rifat ngarannya kalau lebih kita sampai mukmin tadi kalau lebih pada ma'rifat itu aulia ngarannya kan ada mujahadahnya
Orang ma'rifat itu kenal bila Allah, mengenal terbuka dinding, kada ada mujahadah, sudah syukur itu tarusan. Ditarusakan perjalanan itu oleh seorang mujahadah bimat puasa siang hari, malam hari beribadah. Ada hendak bergaul yang kada baik, ada hendak pakatan yang kada baik, hendak berbuat yang kada manfaat. Dia jaganya. Disebut sifat takwa ngarannya, lalu dia angkat Allah jadi wali. Jalan sama asalnya hamba juga. Kegiringan kita lain, ya mau mujahadah diangkat orang, biar kada mau sampai ke ma'rifat, arif billah ngarannya. Kada mau juga belajar, cukup iman aja, mukmin ngarannya. Selama ada imannya, maka orang tadi masuk aja ke dalam surga dan kakak di dalam surga. Walaupun bisa air siksa orang dahulu. Cuma kada kakak di neraka, kakalnya di surga, nah itu kan untung dah. Nah sebahagiannya ya tadi masalah puasa. Rahasia puasa itu sekalinya makrifat juga. Yaitu bacaan. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan, aqam iman wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Di situ aja. Wallahu a'lam. Sah dan kata sudah. Adapun halaman 80 kita. Jadi bahwa sekali kan ada punnya. Di atas secara bab itu kah? Abi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Adapun yang tersebut dalam syarah bab, maka bahwa gurah itu nama bagi basuh yang lebih atas wajib daripada muka. Tahjil nama bagi basuh lebih atas wajib dari dua tangan dua kaki. Dan yang tersebut dalam ayat bahwa gurah tahjil itu syamil bagi tempat basuh yang wajib dan sunnah. Bahasa Arab kita gurah itu bercahaya mukanya, itu bekas berwudu. Lebih daripada wajibnya itu. Dalam syarah ubab hanya membasuhnya berlebih. Itu juga tahjil, lebih juga basuh tangan batas wajibnya dua kaki. Tapi dalam bahasa gurah tahjil nihaya itu masuk dalam kata wajib dan sunnah. Dua-duanya disunahkan melanjutkan tahjil jika terpotong tempat fardu kedua tangan dan kaki sekalipun, karena Nabi adalah menyuruh dengan melanjutkan gurah tahjil. Yang sabdanya inna ummati yud'auna yaumil qur'an muhajjalin min atharil wudu' man istaminkum ayyutila guratahu tahjilatahu fal yaf'al. Bahwasanya sekalian umatku disuruh mereka pada hari kiamat dengan nama guran muhajjalin, artinya sekalian mereka itu putih muka mereka itu, yang lagi putih sekalian tangan dan kaki mereka itu daripada cahaya bekas peluk. Barang siapa kuasa hari kamu melanjutkan gurah dan tahjilnya, hendaklah diperbuat akannya. Riwayat Imam Muslim.
Dari sini hadis selalu menghimpun keseluruhnya, seluruh kawal tadi. Jadi baik nang fardu atau ditambahi berlebih nang sunnah masuk dalam kategori. Ada nang sunnahnya aja kan di atas ini nang sunnahnya syarah ubah. Maknanya bahwa berwudu itu sempurna membasuhnya dengan baik. Itu aja isinya. Bagus-bagus dalam makna memang berwudu, jangan merubah daripada kasat niat hati, jangan. Basuh muka itu rukun wudu, basuh tangan rukun wudu, sampai basuh kaki rukun wudu. Memang berwudu kita, bukan membasuh biasa. Basuh biasa pada adat kita keluar daripada makna ibadah. Jangan daripada segala sunnah wudu malat, artinya betul-betul entah segala perbuatan wudu, orang nang salim, sihat, seperti dibasuh. Sapunya anggota yang kedua, sebelum kering anggota yang telah dibasuh akan dia. Dahulu sata, agar hawa, sedang angin, tempat dan masa, dan tabiat badan. Takdirkan anggota yang disapu dan anggota yang dibasuh. Pada tabit malat, terkadang wajib malat pada wudu, orang sesil baul setelah terdahulu kenyataannya. Orang nang salim nang sihat berwudu itu jangan tertahan. Jadi habis basuh muka teruskan saja sampai selesai. Sunnah hukumnya mualat. Kalaupun tertahan, kadang membatalkan wudunya. Ada batal, teruskan di mana tertahannya. Kita basuh muka, lalu ada tertahan, apakah teruskan sambung ulang tangan. Selesaikan sampai di mana tertahannya. Ada batalnya, kecuali kita bakasat sendiri. Ada jadi aku berwudu, itu batal. Karena itu merubah niat. Batas mualatnya itu jangan sampai kering. Itu jangan sampai kering. Dengan syarat kurangnya sihat. Artinya kada dilapnya, kada di sarbit. Dengan syarat cuaca sederhana. Cuaca yang berwudu langsung kering berarti bersangatan panas, itu kan lain. Agar hawa itu cuaca kita. Apabila orang kencing kada tiis terus menerus menitis, maka berwudunya harus sampai selesai. Ada boleh satu-satu. Wajib menyelesaikannya. Kenapa? Karena menyesatop sampai hamba wudu. Ada selesai jadinya. Karena ada datang hadas langsung kencing dari menitis. Itu ada selesai, setelah itu langsung salat fardu satu rakaat, satu keperluan. Salat sunat boleh aja berapa kali mengulang. Ajan pulang kadang asar, Allah Akbar, betal sudah nih wudunya. Langsung lagi berwudu. Allah memaafi aja kita beribadah nang tadahulu dan seterusnya sampai batas ajan yang kada batal orangnya. Kada diketahui dia sunnah mualat pada wudu orang yang salim bahwa menceraikan entah segala perbuatan wudu itu tiada memberi mudarat ia pada sah wudunya. Jikalau lanjut masa perjalanan sekalipun, tapi jika ada lanjut masanya dia tidak uzur, maka itu khilaful aula, bukan makruh. Salama tidak kasat niatnya merubah. Wudu tadi kada dirubah kasat niat. Begitu berhenti, aku ada jadi wudu. Nah itu kan merubah namanya. Ada jadi berwudu. Sedangkan niat pertama saya menyengaja berwudu. Begitu basuh muka, sekalinya ada kawan memanggil, basuh tangan. Lalu hati kada jadi wudu. Nah itu betah. Tapi kalau yang basuh muka, basuh tangan kawan memanggil, datangi kawan tadi. Nah apa masalahnya? Cuma kada bakata, kada jadi. Teruskan aja setelah kawan itu selesai. Tidak ada masalah nih itu. Itu tergantung hati nih itu. Jika ada lanjutnya itu dengan ujur seperti lupa atau kehabisan air atau lari suatu yang ditakuti. Barang sebagainya yaitu mubah. Karena bahasa Nabi SAW dia mengambil wudu dipakan. Dibasuh mukanya dua tangannya, disapu setengah daripada kepalanya yang mulia. Kemudian dipanggil akan dia oleh setengah sahabatnya. Dengan membayangkan jenazah dalam masjid.
Berjalanlah Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian maka disapunya atas dua musnya, sembahyangkannya atas jenazah. Dan antara menyapu kepala menyapu dua mus itu lanjut masanya. Lagi adalah Ibnu Umar menceraikan di antara segala perbuatan wudu. Tiada seorang pun dari sahabat yang ingkar akan dia. Ada masalah selama tidak mengkasat kada jadi. Kecuali kasat hati itu tadi jangan dijaga. Sahdan jika putus mulat antara segala perbuatan wudu dengan sing haja memutuskan dia atau dengan lupa, kemudian dilanjut masanya dibasuh anggota yang tinggal itu dengan fi'il dirinya. Sehingga ada syarikat ingatnya akan niat tatkala basuh anggota itu. Dan jika dibasuh anggota yang tinggal itu dengan tiada fi'il dirinya, dibasuhkan dia oleh orang lain, maka itu tiada memadai kalau dengan izinnya sekalipun. Melainkan jika ia ingat ia akan niat pada ketika itu setelah terdahulu perkataan atasnya. Amun ia meneruskan aja kan kada perlu lagi berniat, cuma harus tahu itu nada tahu jangan membasuh tangan itu membasuh kada adat. Ini membasuh memang rukun wudu itu nada. Dari itu lalu syarat berwudu itu kan ada mengetahui rukun. Syarat sembahyang kayak itu dia mengetahui, ada kata mengetahui. Setengah dari sunat wudu meninggalkan minta tolong pada mencucur akan air atas anggota dengan tiada uzur karena bosnya minta tolong pada demi itu bersedap-sedap yang tiada layak dengan hal orang beribadah kepada Allah. Minta tolong pada demi itu khilaf sunnah, menyalahi sunnah. Adapun minta tolong pada menghadirkan alim mubah maka itu mubah, dan minta tolong pada membasuh anggota itu makruh. Seperti lagi akan datang perkataan atas itu pun jika tiada dengan uzur. Adapun jika ada yang biasanya ujur setelah lemah yang dibasuh anggotanya dengan sendirinya sebut sakit umpamanya, maka minta tolong pada demikian itu wajib. Dikalau dengan ujrah diupah seumpama sekalipun, diperoleh dari ujrah pengupah sekadar lebih barang yang diiktibarkan ia daripada fitrah. Karena hidupnya itu asalnya ada cabai sosial orang banyak, akhirnya garing. Bagaimana nih waktu sembahyang sudah masuk, maka wajiblah ia mencari orang minta tolong uduyakan aku kayak itu. Orangnya kada kau apa-apa. Kada mau orang kecuali diupah berapa, itu hanya berupah. Saat berupah mau duit itu ya juga tak. Artinya orangnya dasar kada tahu di orang. Orang ini salah seberataan. Seorang jangan jujur, akhirnya bermasalah di waktu hidup. Orang karena merasa orang ini salah sabarataan, seorang jujur belum ada wani menolongin. Kalau kau salah kan kayak itu tuh. Itu mengalihnya. Hendak mendoakan inya kalau kau salah, hendak membantu duit mesti salah. Ansar bersalah, kan? Naiknya merasa jujur orang salah. Itu yang alih mana? Itu lalu ujrah akhirnya mau upah. Anu aku upahi sanu itu. Artinya perlu hidupnya ini kita ya. Orang lebih aja. Karena nilainya Allah Ta'ala. Jangan menilai kita ini aku orang lebih. Selama kita bernama manusia, sabadataan sama. Ada berbeda selama manusia ngarannya kecuali bertambah pangkat rasul itu kan lain tuh, nabi itu lain tuh. Yang lain pada itu sama tuh, bedanya kan di dalam hati jiwa orang. Kita sabadataan sembahyang 5 waktu aja sama aja. Dalam sembahyang kita berbeda. Ada yang ingat dan yang kada, angka itu dah. Ada yang ada ilmunya, ada ilmunya, ada juga yang setengah aja ilmunya. Bedanya di situ lah. Allah Ta'ala ampun seluruhnya lah itu. Maknanya apa? Ya sudah, kita hidup ini. Maknanya kita di waktu makna beserta orang banyak sama aja ya kurang lebih lah.
Di waktu kita sendiri, hanya situ bagus-bagus surangan Allah Ta'ala. Kalau perlu pakai seluruh hiasan. Hadap Allah Ta'ala Nabi si galang pakai galang Allah di biniannya. Tapi Allah Ta'ala indah mengkasih di sisi orang yang kada tapi banyak pakaiannya itu pengalihnya mengkasih qulubuhum. Orang yang di waktu beribadah ini hatinya menyucur air mata. Karena pindah berlebihan Allah jauh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah kada cinta orang yang berlebihan jauh anda. Khudzuh zinatakum inda kulli masjidin. Ayo kamu berhias di waktu mau salat pakai aja tetapi sederhana. Sederhana pakaian kita sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Karena kadang itu aja nilainya. Baru mulai ibadah dengan minta tolong, berlaku atas yang galib jua. Maka jikalau menolong seorang pada masa anggotanya, serta kuasanya atas musuh dia dengan sendirinya, pada ada ia diam, tiada tetap akan ditolakkannya akan dia. Serta dapat ia menolak dia. Si adalah dapat seperti hukum minta tolong juga pada pihak makruh. Makruh jadinya aja kita berusaha deh. Apa seluruhnya berusaha deh. Karena seluruh usaha kita itu sangat berberkah pada hidup berikutnya. Kita mungkin kawah bodoh ini mungkin berikutnya karena lebih kawah lagi daripada waktu kawah aja. Artinya bisa aja, itu lebih dari bisa. Selama orang berusaha. Bahasa orang ini mandiri. Coba dilatih dulu. Serangan. Jangan sedikit-sedikit minta tolong ke orang. Kalau pindah kawah kita, kalau itu meningkatkan harapan, semangat jadinya kita. Datang hari sunnah wudhu meninggalkan, mengepik-ngepikkan air wudhu pada anggota karena demi itu seperti kelakuan lari dan menjauh diri di ibadah. Lapas sunnah telah sahkan kami Imam Nawawi dan tahqiq. Kalau kita mandi biasa kan basah badan kita, nah kita ada bandok nih kita pakai tangan, pala tuh di sapuan tangan, badan apa sama tangan kita. Habis sudah pindah sakaring dan pakai sarung, pakai apa tangan kita pakaian. Ada basah pakaian, tapi kalau wudu ada boleh dilihatkan aja. Sebasah-basahnya itu selama kada memberi mudarat kepada orang yang berwudu itu. Ada orangnya gatalan, ada juga luka, ada apa juga. Sekalinya satu titis air yang ada di anggota kita, jadi malaikat ini mendoakan kita supaya diampuni Allah sampai hari kiamat. Aman dihilangkan, hilangan dah. Sekong malaikat kan lebih isi. Ada kesamuannya. Sayangnya udah mati kan mencari mana malaikat ya. Ujian Allah Ta'ala sudah dibuangmu atau hidup kita menyapu daripada hulu. Tak setengah mubah yaitu disebut oleh Maulidam Raudah Majmuk. Boleh aja kata. Setengahnya itu makruh, setengahnya mubah. Dan setengahnya sunat wudhu meninggalkan menyapu air wudhu pada anggota dengan tiadakan jatuh yang lebih itu menghilangkan asal ibadah. Tadi yang dibicarakan hilaf sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi janabah dibawakan oleh sahabatnya kepada mandi ya anduk dan menyapu air yang pada anggotanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Tiada disebutnya dengan dia. Allahu Akbar langsung sembahyang subuh ketitisan dilihat oleh sahabat di badan sidin itu air. Banyak sidin ada ingat mandi. Kalau hendak sembahyang tuh gak paling pulang mandi sidin. Artinya tidak ada ya Rasulullah atau apa ya supannya pangkaliatan kali ada orang ikhlas bujur kalau bujur-bujur ikhlas pada Allah Ta'ala kita kada bisa apa-apa juga bujur-bujur ada supan orang apa di supan Allah wala quwwata illa billah itu bujur-bujur dipakai sehingga bujur-bujur makhluk kada ada karena maknanya di dalam makna baik kejam yang kada baik bersupan.
Dan tersebut syarah Muslim bahwa menyapu air wudhu di anggota dengan tiada karena hajat itu mubah juga atas setengah makruh. Namun itu kan ada hajat berkehendak menyapu dia karena kesakitan dari dingin, tak hangat karena takut dia karena najis anggotanya ada yang gubar yang najis. Yang kemudiannya adalah sunnah baginya menaikkan nyapu dia, sunnah makadah menyapu dia. Tak ada alasannya. Kenapa? Kadang berwudu hendak dilap langsung, sekali insiden hendak bertayamum karena mengganti ada satu anggota wudu nang kada kawakan air diganti dengan tayamum. Kan bertayamum basah orangnya ada bertayamum jadi nang kayak bapupur. Artinya berikit debut, yang gitu orang kada berikit. Sekadar debu biasa, karing dolan. Ada pun hadis yang warid menyatakan bahwa ada bagian bisa mandiri yang disebutkan dengan dia akan mukanya ada air wudhu. Tanggungkan di atas bawah ada sapunya karena hajat. Apabila ada bagi seorang hajat kepadanya pun tak tolong pada mencucurkan air maka tambah badi yang memegang menyapu itu pada pihak kanan, badi yang ditolong pada pihak kiri. Demikian itulah termudah karena Iyas ada yang cucurkan air wudhu Nabi pada dia badi dan Nabi sambil duduk. Orang nama cucur kanto menolongi dia berdiri nang berwudu berduduk. Tengah hari sunnah wudu mengisirkan cincinnya jika sampai air ke bawah dengan tiada dikisirkan akan dia digarakakan kita bercincin. Jika tidak sampai ke bawah cincinnya dengan mengisarkan dia wajib juga bukan sunnah. Dan setengah daripada sunnah wudu mulai basuh muka pada pihak yang ke atas. Daripadanya kami ikut bagi fi'il Nabi SAW lagi ya terlebih mulia. Wudunya mulai atas tempat tumbuh rambutnya turun air ke bawah. Jangan mulai bawah ke atas. Tangan sana wudu mulai basuh tangan kaki dari jari sampai yang mencucurkan air dengan sendirinya atau mencucurkan dia orang lain. Imtasi Muhajjan syarah Bapadah tersebut dalam majmuk lainnya dan tersebut dalam Raudah bahwa sunnah mulai basuh tangan kaki dari jari jika ada yang mencucurkan air dengan sendirinya, jika ada yang mencucur air yang lainnya, sunnah mulai basuh tangan dari siku, basuh kaki dari mata kaki. Karena bicara sunnah tak ada masalah, namanya bakaran jadi berdahulu, terus siku, tangan siku berdahulu ke jari. Nah bakaran kita. Tengah dari sunnah wudu menggosok anggota beserta membasuh dia atau mengiring dia supaya keluar khilaf orang wajibkan dia sunnah mencucurkan air atas kedua kaki dengan tangan kanan menggosok dia dengan tangan kiri bisa dicucurkan digosok karena ada khilafiah di situ kita menggosoknya sunnah macam kita Imam Syafi'i macam lainnya ada wajib lalu khilaf orang mewajibkan supaya jangan sampai. Demikian sunnah menyungguh-nyungguh basuh tumbit istimewa pula pada musim dingin. Dengan sunnah menyapu pohon kedua mata dan ekor keduanya dengan dua telunjuk. Inilah jika tiada ada padanya umpama daki yang menegah sampai air padanya. Tak ada padanya itu maka wajib atas menyapu dia. Nah itu mudahnya kada terlalu kita menjelaskan hal ihwalnya kan mudah sunnahnya aja lagi. Demikian sunnah menghadap kiblat bulan wudu hingga kesudahan karena bahwasanya jihad kiblat lebih mulia dari sekalian jihad yang lain. Wudu menghadap kiblat sunnahnya. Artinya sunnah menghadap ke lain itu ya ada maulah kada sah kada. Seluruh nama apa ayat sunnah lah berdoa sunnah menghadap Baitullah. Tapi memangnya kita ada kawan menghadap Baitullah karena seperti berdoa hatib pasti ia membelakangi Baitullah. Ada apa-apa kayak itu. Kita sembahyang berjamaah maka Rasulullah lalu menghadap ke kanan bisa juga menghadap ke makmum. Ini kan doanya menghadap ke situ. Waktu berdoa paling ke sana kan ada perintah. Ada perintah Rasulullah.
Kadang Rasulullah itu dengan makna berdoa itu ada dengan makna beliau mengutarakan kelebihan. Mustajab kabul doa itu indah duburi kulli salatin, selesai habis sembahyang fardu ka sunnah berdoa mustajab. Kan itu seolah ada perintahnya itu. Walaupun Rasulullah kadang melakukan kelakuan beliau ada masalah karena ada wujud perintah dari lidah. Maka hadisnya itu adalah fi'lun qaulun wa fi'lun wa halun. Taklirnya hal. Perbuatan Nabi hadis katanya. Perkataan Nabi hadis. Hal takrir sidin hadis juga. Jadi hadis itu tidak semata harus sidin mencontohkan. Beliau mengatakan dengan lidah itu termasuk di dalamnya makna hadis. Perintah. Walaupun contoh di dalamnya karena sunnah. Satu kali Rasulullah mencontohkan maka dipakai seluruhnya. Demikian sunnah mengantarkan banyak air di pihak kanan. Jika ada yang luas mulutnya, jika dapat digayung air daripadanya. Yang ada mulut banyak itu sempit, jika dicucurkan air daripadanya. Sunnah mengantarkan dari kirinya. Sambungannya dan demikian sunnah bahwa jangan kurangkan air wudu dari 1 menit. Wallahu a'lam.